Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal gaya dan gerak. Masuk ke dalam gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Nah, benda bergerak karena mendapatkan, kita ngomongin sekarang adalah gaya ya, dimana di sini satuannya adalah besarannya F dan satuannya adalah Newton ya. Soal selanjutnya, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Selanjutnya, benda yang bergerak lurus beraturan yaitu kecepatannya tetap atau konstan. Ini juga banyak yang masuk ke dalam inersia atau hukum kelembaman. Ya. Selanjutnya adalah proses perubahan posisi disebut dengan gerak. Jadi, dalam gerak adanya perubahan posisi. Jika seseorang tidak ada perubahan posisi, maka itu tidak disebut dengan gerak. Kita masuk ke hukum Newton. Ini adalah contoh dari hukum Newton. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Yang kedua adalah saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Yang ketiga adalah baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Selanjutnya adalah ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Nah, hukum Newton 3, di mana kita tahu bahwa hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan F reaksi. Nah, untuk mencari F aksi sama dengan F reaksi, berarti adanya aksi, maka adanya reaksi. Contohnya ini. Nah, baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Berarti ada aksi, ada reaksi. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong. Kalau keluar kan berarti seperti ini. Kalau ke belakang kan berarti begini, ya. Kita cek. Jawabannya adalah 3 dan 4. Kenapa? Karena kalau ini terdorong ke belakang adalah hukum Newton. Hukum Newton 1. Artinya, penumpang tersebut mempertahankan posisi semulanya. Jadi, hanya terdorong ke depan atau terdorong ke belakang, tergantung dia direm atau diinjak gasnya. Ya. Tapi kalau penumpang keluar dari mobil, barulah dia masuk ke dalam hukum Newton yang 3. Ya. Kalau hanya terdorong tapi tidak mengubah kedudukan dari penumpang tersebut, kan sama aja sigma F sama dengan 0, karena tidak ada perubahan posisi, hanya mundur ke depan atau ke belakang, tapi letak dari penumpang tersebut tetap di posisinya, jadi mempertahankan posisi. Begitu juga benda di lantai licin bergerak lebih cepat, itu juga masuk ke dalam hukum Newton, tapi hukum Newton 2 kalau dia ada percepatan dan ada kecepatannya. Nah, kita masuk ke tetesan oli dan ticker timer. Berbeda dengan tetesan oli, ticker timer dan tetesan oli ini dia berbanding terbalik ya. Kalian bisa lihat di sini. Misalnya kalian naik sepeda, kemudian ada air berwarna, kemudian dibocorin bagian ujungnya. Coba cek ketika kalian berjalan pelan, tetesan olinya seperti apa. Dan ketika kalian berjalan sepedanya ya, berjalan lebih cepat, maka seperti apa. Setelah dicek,
tetesan oli pada mobil, kalau di sini mobil, kalau kalian berjalannya lebih lambat, maka akan seperti ini jalurnya. Tapi jika kalian lebih cepat, maka ada space yang lebih jauh. Kalau lebih jauh berarti GLBB dipercepat kalau tetesan oli. Tapi ingat, kamu harus selalu lihat bagian panahnya. Karena terkadang ada panah yang arahnya seperti ini. Jadi sedikit berhati-hati ya ketika mendapatkan soal tetesan oli mobil dan ticker timer. Karena ticker timer justru perbedaan. Kalau dia seperti ini, ticker timer justru malah dianggapnya adalah kebalikannya dari tetesan oli. Di sini lihat, semakin dia menjauh, dianggapnya adalah letak dari, kalau dia ke sini kan berarti letak antara satu dengan lainnya semakin dekat. Nah, itu dipercepat kalau arahnya ke sini ya. Tapi kalau dia semakin jauh justru diperlambat. Inilah perbedaan ticker timer dengan tetesan oli. Kita coba bentuk soalnya untuk tetesan oli dan ticker timer ya. Nah, ini tetesan oli yang bocor jatuh dari mobil yang bergerak lurus dilukiskan sebagai berikut nih ya. Yang menunjukkan mobil bergerak dengan percepatan tetap adalah A sama dengan sigma F per M, di mana percepatannya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jika percepatannya tetap, bisa kita lihat di sini yang pertama, antara bagian satu dengan lainnya itu renggangnya sama, maka ini masuk ke dalam GLB. Yang kedua, ingat ya, ini tetesan oli. Kita mulai arahnya jadi ke sini ya. Dari rapat ke renggang berarti dipercepat kalau tetesan oli. Kemudian ini dari renggang ke rapat berarti diperlambat. Selanjutnya adalah renggang, kemudian rapat, kemudian renggang, kemudian rapat lagi. Maka ini GLBB. Kenapa GLBB saja? Karena kalian ada dua di sini. Kalau dia bilangnya dari A ke B, berarti ini GLB. Kalau dari A ke C, B-nya nggak ada. Kalau di sini kita bikinnya adalah C di sini, A ke B, berarti dia di sini kan renggang, berarti dia dipercepat kemudian memperlambat. Jadi dipercepat dulu, kemudian lama-lama diperlambat. Jadi seperti mobil melaju dengan cepat, kemudian mengerem mendadak seperti ini ya. Jadinya yang menunjukkan mobil bergerak dengan percepatan tetap adalah, berarti kecepatannya tetap nih, kalau percepatannya tetap. Nah, maka yang percepatannya, yang pertama itu kalian bisa lihat ya, kalau GLB itu dia justru tidak ada percepatan. Kalau gerak lurus beraturan, artinya tidak mengalami percepatan. Kenapa? Karena di sini kecepatannya konstan. F sama dengan tetap atau konstan, berarti tidak mengalami percepatan. Yang kedua, di sini mobil bergerak dengan kecepatan yang makin ke sini makin dipercepat. Kalau untuk tetesan oli, kalau ticker timer berarti dia diperlambat. Ya, bedain antara ticker timer dan tetesan oli. Kemudian yang ketiga, menunjukkan mobil bergerak dengan kecepatan yang diperlambat. Yang terakhir, menunjukkan bahwa mobil berjalan dipercepat dulu kalau untuk tetesan oli, kemudian sesaat kemudian berjalan lambat lagi
dari pernyataan tersebut, menurut kalian yang manakah yang termasuk percepatan tetap? Nah, maka jawabannya adalah yang kedua dan ketiga. Kenapa kedua dan ketiga? Karena percepatan tetap. Disebut percepatan tetap di sini karena yang pertama dia GLBB dipercepat. Kemudian dia GLBB diperlambat saja. Kalau yang ini ada dipercepat dan diperlambat, dan yang atas percepatannya tidak ada. Kenapa? Karena kecepatannya konstan atau tetap. Nah, sekarang kita masuk ke mana ticker timer yang menunjukkan GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat kebalikan dari oli ya. Tetesan oli. Kalau dia dari rapat ke renggang, maka dia diperlambat. Karena ticker timer. Kemudian di sini ada yang dari renggang ke rapat ke renggang lagi, maka ini GLBB-nya ada 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah dari renggang ke rapat, berarti dipercepat. Dan terakhir adalah sama nih antara satu dengan lainnya, berarti dia gerak lurus beraturan, di mana F-nya sama dengan tetap. Maka jawabannya untuk ticker timer yang menunjukkan GLBB dipercepat adalah yang C. Selanjutnya di sini sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke jalan D. Jadi ada dari A ke D. Kemudian pola tetesan. Ditanya nih pola tetesannya. Tetesannya berarti tetesan oli. Berjalannya kemana? Ke sini. Oke? Nah, ya. Grafik kecepatan. Kita bisa lihat. Di sini dari renggang ke rapat berarti diperlambat. Kemudian di sini konstan berarti tetap. Tetap ya. Kemudian dari rapat ke renggang berarti dipercepat. Maka grafiknya kalau diperlambat dia berarti bukan naik ya, turun. Yang turun ada berapa di sini? Ini ada 2. D, A ke B turun. Yang ini turun juga. Ini juga turun. Kemudian yang kedua, tetap. Berarti seperti ini. Kalau tetap, bentukannya masih sama. Kemudian dipercepat. Dipercepat berarti ke atas. Kalau ke bawah berarti diperlambat lagi. Diperlambat ya. Maka jawabannya adalah yang A. Diperlambat, tetap, dan dipercepat. Grafiknya seperti ini. Kalau ini berarti dipercepat, kemudian tetap, GLB, kemudian diperlambat. Yang ini tetap, dipercepat, dan diperlambat. Soal selanjutnya, mobil mainan bergerak melewati suatu lintasan seperti pada gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat di sini PQRS ada 4 posisi dengan 3 kecepatan yang berbeda. Maka grafik untuk kecepatan dan waktunya adalah melukiskan gerak mobil dengan gaya gesek ya. Maka kita lihat di sini, kalau dia naik ke atas, itu dipercepat apa diperlambat? Kalau naik, anggap kalian naik sepeda. Kalau kalian naik sepeda, maka kalian nggak bisa yang namanya mempercepat. Berarti kita memperlambat atau diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena kita naik ke tanjakan. Kemudian kalau ini tetap. Karena area datar ya. Kalau turun,
Kan kalau kita turun berarti kita makin kencang. Maka ini dipercepat. Jadi kalau turunan dia dipercepat ya. Maka kita dapatkan diperlambat tetap dipercepat. Berarti sama seperti sebelumnya, kita dapatkan bentukannya adalah diperlambat turun ke bawah, dipercepat naik ke atas, tapi kalau tetap dia lurus. Selanjutnya, mari kita cek kalau dia soalnya dalam bentuk hitungan. Adi dan Aldo menarik sebuah meja, maaf ya itu tulisannya meja jalan arah berlawanan. Kita anggap di sini Adi. Kemudian kita anggap di sini Adi. Kemudian ada satu lagi adalah Aldo. Aldo dan Aldi menarik meja secara berlawanan. Kita lihat tanda panahnya berlawanan ya. Kemudian menarik ke kanan, Adi ke kanan ya. Kanan dan Aldo ke kiri. Kiri. Arah resultan gaya pada kasus ini adalah jika Adi ke kanan dengan gaya 40 Newton dan Aldo 45. Dari sini kita tahu, kalau dia arahnya berlawanan, berarti sigma F-nya sama dengan F1 dikurang F2. Kalau dia arahnya berlawanan. Tapi kalau dia arahnya searah, maka sigma F sama dengan F1 ditambah F2 jika arahnya sama. Kita pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ya, kita pakai yang atas ya, karena dia arahnya berlawanan. Maka kita dapatkan di sini sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Kalian bisa tulis di situ Adi duluan atau Aldo duluan, terserah kalian. Mau positif atau negatif itu tergantung berarti arah kanan atau arah kiri. Nah, kita bisa bikin di sini kita maunya Aldo duluan. Maka 45 dikurang 40 sama dengan 5. Tapi 5 ke arah mana? Yang lebih besar adalah ke Aldo. 5 ini 5 Newton adalah resultan untuk Aldo, karena Aldo lebih besar daripada Adi. Jadi, ke arah kanan atau ke arah kiri? Maka resultan gayanya adalah ke arah kiri, karena Aldo berada di kiri. Ya, 5 Newton ke kiri. Kemudian kalau kalian nggak tahu di mana kanan dan kiri, kalau pada buku, maka kalian dapatkan seperti ini. Ada yang gini seperti ini, di sini 20, di sini 30, di sini 10 atau 5 Newton. Kemudian nggak ada tulisan kanan atau kiri, maka ini bukan kanan kamu, tapi kiri ya. Kenapa kiri? Karena dianggapnya kalian sedang melihat buku. Buku adalah kebalikan dari area kalian. Jadi ini kiri, ini bagian kanan. Oke? Selanjutnya, jarum speedometer pada sebuah mobil menunjukkan angka 60. Nah, ini 60 itu kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-ratanya di mana? Kecepatan rata-rata ini mobil 60 km per jam, bukan meter per sekon, tapi kilometer per jam pada jarum speedometer. Selanjutnya adalah Ani berjalan dari rumah ke sekolah menempuh 500 meter. 500 meter dari rumah ke sekolah. Ini rumah menuju sekolah. Ya, saat pulang ke rumah, Ani melewati jalan pintas sejauh 4. Jadi bukan jalan yang awal dia kerjakan,
Tapi ada lagi jalan lain, yaitu jalan pintas namanya. Jalan pintas. Maka di sini 400 meter. Berapakah jarak perpindahan yang dilakukan Ani? Nah, ada dua. Kalau dia disebut 900 meter, jika tadi rumah dan jalan pintas bukanlah jalan yang sama, maka jadi 500 ditambah 400 meter. Sehingga jawabannya 900 meter. Tapi jika rumah dan sekolah tidak ada jalan pintas, melainkan jalan yang sama, jadi rumah ke sekolah, Ani balik lagi seperti ini, maka jaraknya adalah 0. Artinya dari rumah ke sekolah tidak mengalami gerak karena tidak ada perpindahan dari rumah ke sekolah. Ani dari rumah ke sekolah kembali ke rumah tanpa melewati jalan pintas, maka itu kembali lagi ke 0 jaraknya. Sedangkan Ani melewati jalan pintas, maka dia jadi 900 meter jaraknya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini, mobil bergerak lurus dengan kelajuan. Maka F-nya sama dengan 72 km per jam. Apalagi yang diketahui, tiba-tiba direm dan berhenti. Maka Ft-nya sama dengan 0. Maka ini jadi F0 ya. Sejak mobil direm sampai berhenti menempuh jarak, maka S-nya ada nih 20 meter. Berapakah perlambatan? Ini A. A itu bisa perlambatan, kalau dia sifatnya negatif, nanti jawabannya negatif, berarti dia perlambatan. Kalau jawabannya positif, berarti dia percepatan. Oke, kita masukkan soalnya. Nah, FO-nya di sini 72 km per jam. Permintaannya adalah meter per second. Maka kita harus ubah. 72 dikali biar jadi meter dikali 1000. Biar jadi meter ya, kilometer ke meter. Kemudian dibagi 1 jam berapa second atau berapa detik? Itu 3600 detik ya. Maka didapatkan 72.000 dibagi 3600, coret 2 nolnya. Kita dapatkan 720 dibagi 36. 72 bagi 6 kan bagi 36 2, berarti 20 meter per second. Kita sudah dapatkan nih F0-nya atau kecepatan mula-mula. Tadi Ft-nya karena berhenti berarti Ft-nya 0. S-nya sama dengan 20 meter. Yang ditanya adalah A. Tanda tanya. Oke, kita masuk ke jawabannya. Di mana di sini mencarinya adalah menggunakan rumus Ft kuadrat sama dengan Fo kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ft-nya 0, walaupun dikuadratkan tetap 0. Di sini 20 dikuadratkan, tadi ya 20 kita sudah dapat di sini 20. Kemudian kita masukkan lagi di sini 2 dikali A-nya belum ketahuan ya, A-nya. Itu yang ditanya. S-nya kita sudah tahu di sini, S-nya sudah ada, yaitu 20 meter. Nah, kita masukkan 20 dikuadratkan jadi 4, 0, nolnya ada 2 ya, jadi 400. Ditambah 2 dikali 20, jadi 40, A-nya tetap. Oke, A-nya tetap ya. Di sini tetap 0. Nah, salah satunya harus dipindah posisi. Maka, ini kita pindahkan ke sini. Ya, pindah ruas nih. Kalau pindah ruas, berarti yang tadinya ini tidak ada apa-apa, berarti dia positif. Berarti kalau pindah ruas jadi negatif. Maka jadi minus 400. Karena ini tandanya tetap plus. Kan dia cuma pindah ruas sama dengan 400-nya doang yang pindah. Berarti jadi minus 400, ini tetap plus yaitu 40 A. Maka A, karena ini perkalian bukan pertambahan pindah posisi, jadi pembagian. Maka 400 dibagi 40. Coret-coret 40 dibagi 4 hasilnya adalah A sama dengan minus. Kita masih minus ya. Di sini minus 40 dibagi 4 berarti minus
minus 10 artinya apa? A ini adalah perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena tanda minus ini yang membuktikan bahwa terjadi diperlambat atau terjadi perlambatan. Soal selanjutnya, dua mobil A dan B bergerak saling mendekat pada jarak 1.200 meter. Ketika mobil A bergerak beraturan dengan kelajuan masing-masing. Nah, kedua mobil bergeraknya beraturan nih. Yang satu, kelajuan yang A sama dengan 10 meter per second, yang B-nya 15 meter per second. Jika mobil bergerak dalam waktu bersamaan, kedua mobil bertemu pada detik ke... Nah, ini kalian cukup dengan arealnya dia sama ya. Nah, di sini kita bisa tahu jaraknya S-nya sama dengan 1.200 meter. Baik, selanjutnya adalah kita tahu bahwa S sama dengan F kali T. Maka untuk mengetahui pada detik berapa yang sama, kita buat sama dengan seperti ini. S sama dengan F kali T. F1-nya 10, T-nya belum ketahuan, berarti tetap ya di sini T. Ditambah, kenapa ditambah? Karena dia arahnya sama-sama ke sini. Maka ditambah 15 dikali T. Nah, 10T, tadi S-nya udah ketahuan ya, 1.200. Cuma saya taruh dulu di sini. Dimana ini adalah FAT, di sini ditambah F bagian B, T. Kemudian S-nya tadi 1.200 meter, ini udah meter ya, nggak usah diubah lagi. 10T ditambah 15T. Ingat, kalau dia nyambung seperti ini 10 kali T, ditambah 15 kali T, kalau ini sama, baru bisa kamu tambah. Tapi kalau misalnya 10T ditambah 15, itu 15-nya harus pindah posisi dulu ke sini ya. Karena ini sama, ini ada T-nya, ini juga ada T-nya, dimana dia tandanya adalah plus, maka tinggal kita tambah. 10 tambah 15 ya, 25T. Kenapa T ditambah T tidak berubah? T di sini hanyalah perkalian yang sama. Jadi ibaratnya 1A ditambah 1A sama dengan 2A. Beda dengan 1A dikali 1A ya. Jadi 1 kali 1, 1A, tapi A-nya karena A dikali A kuadrat. A kali A kuadrat. Mengerti ya? Kalau pertambahan tetap, tapi kalau perkalian jadi 1A kuadrat. 1 tidak perlu disebutkan, berarti jadi A kuadrat. Seperti ini caranya. Nah, kita dapat di sini 1.200. Kita masukkan angkanya 1.200. Nah, ini perkalian. Pindah posisi jadi pembagian. 1.200. Biar sedikit berbeda warnanya. Takutnya nanti kamu rancu dengan yang sebelumnya. Kita masukkan di sini 1.200 dibagi 25. Di sini T-nya tetap karena ini perkalian ya. Tandanya pindah posisi jadi pembagian. 1.200 dibagi 25 sama dengan berapa nih? 1.200 di sini 25. Kita dapat 100, dapat 4. Yaitu 100 dibagi sisa 20, nolnya turun. Jadi 200. 200 dibagi 25 bisa gak? Bisa, dapat 8. 8 200. 0. Maka kita dapatkan bahwa T sama dengan 48. Maaf ya. 48 second. Maka kedua mobil bertemu pada detik ke 48 second. Oke, soal selanjutnya di sini adalah sebuah truk memiliki massa berarti M. M sama dengan 2000 kg. Kemudian diketahui kelajuannya
di mana bergerak dengan kelajuan F-nya sama dengan 16 meter per second jika seandainya truk direm dengan gaya, maka F-nya sama dengan 8000 Newton. Tentukan berapa jarak, S-nya sama dengan tanda tanya, ditempuh mulai direm. Nah, di sini nih, truk mulai direm sampai berhenti, berarti FT-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Nah, untuk mencari untuk mencari S, berarti kita gunakan FT kuadrat yang sebelumnya kita sudah ada rumusnya juga ya. FO kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, sekarang apa aja yang udah ada? FT udah ada ya, 0 tadi. Kemudian FO udah ada nih, kita masukkan ini FO-nya. Karena dia bergerak dengan kelajuan, jadi ini kelajuan awalnya. Ditambah 2, A nggak ada, S nggak ada. A bisa nggak dapet? Bisa, karena ada M dan ada F. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan hukum Newton 2, di mana resultan gaya F-nya sama dengan M dikali A. Nah, F-nya 8000. Sama dengan M-nya berapa? 2000. Dikali A. Maka pindah posisi, pindah sama dengan jadi 8000 dibagi 2000. Ini A, maka A-nya sama dengan 8000 dibagi 2000. 8 bagi 2 sama dengan 4 meter per second. Kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 4 meter per second untuk A ya. Sudah dapat nih A-nya dalam 4 meter per second. 4 meter per second kuadrat. Second kuadrat nggak kelihatan. Ya, kita masukkan ke soalnya. Dimana rumusnya di sini adalah tadi FT kuadrat 0 sama dengan FO kuadratnya yaitu 16 dikuadratkan ditambah 2. 2 tidak diubah ya, A-nya tadi 4 dikali S-nya belum ketahuan. Nah, 0 dikuadratkan tetap 0, 16 dikuadratkan 16 kali 16 hasilnya adalah 256 atau 256. Ditambah 2 kali 4, 8. Kali S tetap S. Nah, ini pertambahan. Tadi saya sudah sebutkan kalau pertambahan seperti ini tidak bisa ditambah. Maka salah satunya harus pindah posisi. Maka ini pindah posisi ke sini. Yang tadinya tidak ada tanda minus berubah jadi minus 256 dibuat sama dengan, karena ini tetap plus 8 second maaf ya, 8S. Kenapa 8S? Ini untuk memberitahu kalau dia adalah jarak. 8S, bukan 8 second ya, 8S, S itu jarak. Di sini simbolnya S. Oke, pindah. Ini perkalian. Pindah posisi jadi pembagian. Maka minus 256 dibagi 8 dapat S. Nah, bagi deh. Ayo mari kita membagi. Yaitu 256 dibagi 8. Dapat 24. 24 itu 3. 24 ambil 16. 16 itu 2 kali 8 hasilnya 16. 0, dapat 32. Maka jaraknya adalah 32 meter. Kita sudah dapat yaitu jaraknya adalah 32 meter. Kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau bisa langsung chat ke Ibu. Oke, kita selanjutnya adalah diketahui dua buah gaya nih, masing-masing bekerja pada suatu benda. Nah, F1-nya dan F2-nya ya. Suatu benda dengan arah ke kanan. Bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Maka kita tahu nih dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Jadi dua-duanya di kanan. F1
dan F2 adanya di kanan. Berapakah resultan kedua benda tersebut? Ingat, kalau dia arahnya sama, maka sigma F-nya sama dengan F1 ditambah F2. 70 ditambah 30 sama dengan 100 Newton. Maka kita dapatkan sigma F-nya adalah 100 Newton. Di sini nggak diberitahu ada yang ke arah kanan atau kiri ya. Cuma dibilang suatu benda dengan arah ke kanan, berarti searah. Ke kanan dua-duanya. Ya, hasilnya adalah 100 Newton ke arah kanan. Oke, terima kasih. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gerak lurus dan gaya yang belum sempat saya bahas. Silakan tulis di sana. Kalau ada kesempatan kita akan membahasnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.